Ibu sekalian, ini kan nanti kita akan tinggalkan dunia kan? Pergi kemana? Halo, kenapa jadi begini? Kita akan meninggalkan dunia. Pergi kemana? Ke akhirat. Mampir di alam kubur. Kubur itu tempatnya, pemisahnya disebut barzah. Afala ya'lamu idza bu'atha rama fil kubur bainahuma barzakhul la yabghiyan. Kemudian pindah ke akhirat. Ibu ke akhiratnya mau kemana? Lihat sini ya. Ada akhir, ada akhirat, itu beda. Kalau akhir, ujung sesuatu yang masih ada terusannya. Kalau saya katakan begini, tolong jalan ya sampai dengan batas pagar Masjid Al-Murabbi, itu akhirnya. Tapi setelah batas itu bukankah ada jalan yang lain? Ya, itu akhir namanya. Tapi kalau kalimat akhir ditambah tak di ujungnya, jadi akhirah. Seperti ini ada taknya. Maka itu artinya ujung dari sesuatu yang sudah tidak ada pangkal lagi setelahnya. Nggak ada lagi yang lain, sudah pas mentok di situ. Kenapa disebut dengan akhirat? Karena setelah itu tidak ada tempat bepergian lagi, tinggalnya di situ. Karena itu alamnya disebut dengan abadi. Alam abadi ini cuma punya 3 tempat. 1 surga, jannah. 2 neraka. 3 antara surga dengan neraka, namanya a'raf. Lebih tinggi daripada surga dengan neraka dari sisi tempat, bisa mengamati ke surga dan takut mendengar di neraka. Jadi kalau ada jeritan orang neraka itu takut pengen minta ke Allah, cepat saya pindahkan ke surga. Ya Allah, pindahkan ke surga ya Allah. Maka dengan rahmat Allah dipindahkan dia ke surga. Tapi setelah proses hisab selesai. Proses hisab itu kalau berlangsung sehari sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Ya. Ini yang beramal saleh, ini untuk yang beramal salah, ini untuk yang punya pahala, ini untuk yang punya dosa. Kalau yang ini 50,009% saja cukup masuk ke sini. Tapi kalau yang ini terbalik, maka dia akan dicuci di sini. Kalau ini 50, ini 50, maka dia akan tinggal di sini sampai proses hisab selesai. Nah, sekarang karena ini ukurannya dosa, ini ukurannya pahala, maka pertanyaan saya pertama adalah, lihat sini baik-baik konsep hadisnya dan kita yakini betul ini. Ya, kita yakin, komitmen kita yakin dulu. Perhatikan sini, baik, lihat baik-baik. Konsep hadisnya mengatakan setiap ada pahala maka itu akan menutup dosa. Misal Anda sekarang berbuat hari ini dosanya 100, pahalanya misalnya 101, maka yang 100 akan menutup ke sini, yang 1 akan tinggal di sini. Nah, pertanyaan saya, siapa yang tidak punya dosa sampai hari ini boleh angkat tangan? Silahkan. Ayo saya pulang. Tidak ada. Baik. Oke, teruskan. Yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Kosong. Baik. Yang dosanya agak banyak boleh angkat tangan. Nah, baik. Yang banyak dosanya, alhamdulillah, ngaku. Yang semakin banyak susah diangkat. Baik. Jadi saya ambil pertama, ada pengakuan banyak dosa. Baik, ya. Yang merasa pahalanya sudah banyak boleh angkat tangan. Yang sedikit, gantilah pertanyaannya, siapa yang ingin masuk surga? Masya Allah, luar biasa. Saya tambahkan, yang surganya surga Firdaus. Luar biasa. Bersama Nabi. Masya Allah, orang aneh. Ingin ke surga, surganya level tingkat tinggi bersama Nabi, tapi merasa banyak dosa. Dulu ada yang makan buah khuldi, sedikit nyicipin, turun keluar dari surga. Ini yang banyak dosa pengen masuk. Bagaimana caranya? Maka caranya kita mesti cerdas melakukan amalan-amalan yang dengan amal itu bisa menutup, menghilangkan, bahkan menggugurkan dosa-dosa yang tadi disebutkan banyak itu. Kita harus cari amalan-amalan. Persoalannya waktu kita kan terbatas. Kita nggak tahu kapan pulang. Karena itu kita mesti siapkan amalan yang saat dikerjakan itu punya pahala melimpah, sehingga dengan limpahan pahala itu limpahan dosanya pun bisa digugurkan. Ini kalau ibu ingin ilustrasikan ya, hari ini aja dosa mata itu udah berapa terkumpulkan untuk hari ini aja. Silahkan cek. Salah lihat waktu buka handphone, salah lihat.
silahkan. Waktu lihat TV salah lihat. Dosa telinga berapa dikumpulkan? Dosa lisan berapa? Itu hanya untuk hari ini. Bayangkan kalau itu terakumulasi sejak balik sampai dengan saat ini. Ini baru tubuh tuh, belum yang lainnya.